Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan malam hari ini saya akan memberikan judul Yeshua in the Book of Bereshit, atau Yeshua ada di dalam kitab Bereshit. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara saudara yang sudah belajar bahasa Ibrani. Saya bisa minta tolong dibacakan ayat ini supaya saudara bisa menyampaikannya kepada jemaat yang lain. Ya, siapa yang mau bantuin saya baca, saudara-saudara? Angkat tangan. Ya, Dili maju ke sini. Puji Tuhan, haleluya. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Ya, betul saudara-saudara? Betul, ya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Ya, kalau enggak betul pensiun jadi guru bahasa Ibrani ya. Iya, betul sekali saudara-saudara. Ya, tadi pagi juga ada yang membacakannya, bahkan kebetulan ada jemaat yang dari Malang, yaitu Pak Agus Setiawan. Dia membacakannya juga dengan tepat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat kitab Bereshit ini, kita akan menemukan kata Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, sampai di sini dulu. Kata-kata pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi itu ternyata mengandung kisah tentang penyaliban Yeshua. Jadi kalau sampai kita mendengar ada orang yang belajar firman Tuhan malah jadi menyangkal Yeshua, wah itu sangat mengerikan sekali, saudara. Nah, oleh karena itulah pada malam hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa di dalam kitab Bereshit itu sudah mengandung kisah tentang Yeshua. Nah, saudara yang terkasih, barangkali ada di antara kita yang ketika surfing di internet, kita pernah mendengar ada orang yang berkata, oh nama juru selamat kita itu bukan Yeshua. Ada yang bilang namanya Yahshua. Diambil dari kata Yah artinya Yahweh, Shua artinya menyelamatkan. Ada juga yang berkata bahwa namanya adalah Yahusa. Ada juga yang berkata namanya adalah Yehoshua. Lalu sebetulnya yang paling tepat itu yang mana, saudara? Yang paling tepat saya tegaskan adalah Yeshua. Orang bisa saja berkata bahwa Yehoshua itu juga bisa diartikan Yeshua. Ada juga yang mengatakan Yahusha juga tidak apa-apa, tidak salah. Tetapi ada juga yang mengatakan Yahshua itu yang paling benar. Kalau kita hanya mengikuti apa yang disampaikan, kita akan menjadi bingung sendiri, saudara. Tetapi kalau kita mau meneliti dengan cermat, maka kita akan menemukan bahwa kata Yeshua itu memiliki angka gematria yang sangat tepat sekali. Bukan Yahusha atau bukan Yahshua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat bahwa angka gematria
itu adalah angka atau nilai dari setiap huruf Ibrani. Setiap huruf Ibrani, ya, kalau saya pernah kirimkan satu SMS kepada orang yang sedang bingung, ya, Yahshua atau Yahusa atau Yehoshua atau Yeshua. Ya, memang orang yang kurang memahami akan bertanya, oke, no problem lah, nggak apa-apa asal jangan Yesus, katanya begitu. Tetapi saudara, kalau kita melihat dari angka gematria, maka Yeshua itu yang paling tepat. Karena yang pertama adalah Yeshua itu kepalanya 7, sama seperti kaki Dian ini, kepalanya 7. Yod, Shin, Waw, Ayin. Yod itu 1, Shin itu 3, Waw itu 1, Ayin itu 2, kepalanya 7. Tapi kalau Yahusa tidak bisa. Kalau kita melihat kata Yeshua, ya, Yod, Shin, Waw, Ayin, itu nilai angka gematrianya adalah 386. Kemudian kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan God's name atau nama Tuhan atau Shem Elohei, itu nilainya juga sama, 386. Kemudian Yahweh in Messiah atau Yahweh be Messiah, itu nilainya juga 386. Sedangkan kalau kita melihat di dalam sejarah, sebetulnya kata Yahshua itu baru muncul tahun 1930, dan itu di lingkungan gereja Advent hari ke-7. Jadi ini agar supaya saudara paham terlebih dahulu tentang nama juru selamat kita. Nah, sekarang saya akan coba untuk menceritakan kepada saudara bahwa di dalam kata Bereshit saja atau pada mulanya, ini sudah mengandung kisah tentang penyaliban Yeshua. Saya ingin coba untuk membimbing saudara pelan-pelan. Kita awali dari huruf Ab atau Bapa atau Aba. Nah, Bapa itu di dalam bahasa Ibrani itu Ab. Dari huruf Alef Bet itu membacanya Av, ya, Av atau Bapa. Makanya dikatakan Avraham. Itu berarti bapa dari segala orang beriman. Jadi Av-nya itu adalah bapa. Kemudian kalau anak itu ditulis dengan huruf Bet dan Res. Kalau dibaca Bar. Nah, dari kata bapa dan anak saja, sebelum kita masuk lebih dalam, kalau kita melihat di dalam teks bahasa Ibrani kuno atau Ancient Hebrew, maka saudara akan menemukan simbol-simbol seperti ini. Alef itu simbolnya adalah kepala sapi. Alef itu artinya kuat. Alef itu artinya ilahi. Jadi ini Alef. Alef juga bisa berarti ehad atau esa atau tunggal. Alef itu juga memiliki arti divine atau something divine atau sesuatu yang ilahi yang berasal dari Tuhan. Sedangkan huruf Bet itu simbolnya adalah tenda. Ini huruf Ibrani modern, ini simbolnya gambar rumah. Ya, jadi Bet itu artinya rumah.
Saya perlu menjelaskan kepada saudara sekalian bahwa huruf Ibrani itu sangat berbeda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin A, B, C, D, E tidak punya arti. ABC, paling orang taunya ABC itu ya batu baterai ABC. Dan huruf ABC itu kalau A ya cuma mangap saja A, saudara. B ya cuma B. Tapi ditanya A itu artinya apa? Enggak ada artinya. Tapi berbeda dengan huruf Ibrani. Kalau huruf Ibrani, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zain, Het, Tet, Yod, dan seterusnya itu punya arti. Contoh, Alef, itu tadi saya sudah sebutkan ya. Bet, itu artinya rumah. Gimel, artinya onta atau camel. Dalet, artinya pintu. Nah, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, itu artinya hembusan nafas. Hey, itu juga bisa berarti lihatlah. Nah, sekarang kita akan lihat simbol-simbol kata Bapa, saudara. Bahwa di sini ada simbol kepala sapi dan tenda atau rumah. Dan ini memiliki arti kuat dan rumah. Sehingga kalau diterjemahkan, maka akan memiliki arti bahwa rumah tangga akan kuat jika ada figur Bapa di dalamnya. Dalam sebuah kehidupan berkeluarga, kalau sang ayah tidak berperan sebagai ayah yang benar mendidik anak-anaknya, rumah tangga itu akan berjalan pincang, tidak memiliki kekuatan. Itu baru kata Bapa. Jadi di sini kita akan memahami bahwa gambar-gambar ini yang disebut dengan piktograf. Piktograf itu berasal dari dua kata picture dan grafik, atau tulisan dalam bentuk gambar. Piktograf itu sampai sekarang masih bisa kita lihat khususnya di jalanan. Kalau saudara melihat ada gambar rokok, kemudian dibunderi dan dicoret, itu piktograf. Artinya apa? Dilarang merokok. Ya. Jadi tidak usah ditulis dilarang merokok, enggak usah. Tinggal gambar rokok dibunderi, dicoret, orang sudah tahu, oh saya tidak boleh merokok di sini. Kalau saudara di jalanan melihat ada gambar seperti ini, ada garis-garisnya, itu artinya tempat untuk menyeberang. Itu yang disebut dengan piktograf. Kalau saudara melihat ada gambar orang jongkok, itu berarti toilet. Ya. Nah, itu yang disebut dengan piktograf. Sekarang kita akan lihat gambar tentang anak. Anak ini bahasa Ibraninya adalah bar. Bar itu artinya anak, bukan ben ya. Ben itu anak tetapi bahasa Aramaik. Itu ben. Tapi kalau bar itu bahasa Ibrani yang artinya anak. Nah, kata bar itu terdiri dari dua huruf yaitu bet dan res. Kembali lagi tadi, bet itu adalah tenda atau rumah, sementara res itu gambar dari kepala orang. Nah, ini artinya juga pimpinan. Ya, atau yang terkemuka, ini juga bisa diartikan karena gambar kepala orang. Jadi kalau bar atau anak itu memiliki arti bahwa kepala rumah tangga adalah anak. Artinya jika seseorang
dalam kehidupan rumah tangganya itu harmonis, dia harus hadapkan kepada sang putra. Maaf saya tidak menyebut anak ya, putra, salah tadi saya ngomong. Kalau anak itu bisa laki, bisa perempuan, tapi saya menyebutnya putra. Kalau putra itu mesti laki-laki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi di sini kita melihat bahwa kata res itu berbentuk kepala. Mungkin saudara pernah mendengar kata ros hasanah. Ros hasanah itu berarti kepala dari tahun. Kepala dari tahun. Itu ros hasanah atau hari raya peniupan nafiri. Jadi kalau ada hari raya peniupan nafiri dibunyikan, itu berarti sudah masuk ke tahun baru, kepala tahun, saudara. Kita akan lanjut lebih dalam lagi, kata bar. Bar ini mungkin kita mengenal kata bar mitzvah. Ya, bar mitzvah. Ini sebetulnya adalah budaya Yahudi. Ketika seorang anak remaja putra umur 13 tahun, kalau umur 12 itu yang perempuan ya, yang putri itu umur 12, kalau putra itu umur 13. Mereka sudah dianggap sebagai orang dewasa. Jadi di Israel itu ada upacara namanya bar mitzvah. Tadi dikatakan bar itu adalah anak, mitzvah itu apa? Mitzvah itu adalah peraturan, hukum. Bar mitzvah itu berarti anak yang sudah memulai untuk berpegang kepada Torah sebagai aturan atau sebagai undang-undang di dalam hidup mereka. Mereka akan digendong oleh ayahnya, kemudian diperhadapkan di depan Torah, dan anak ini harus memulai membaca Torah. Nah, itu adalah upacara yang dikenal dengan bar mitzvah. Dan bar mitzvah ini berarti anak tersebut harus mulai membaca Torah, di mana ada 613 peraturan yang harus digenapi oleh mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang kita akan melihat kembali kata Bereshit. Bahwa kata Bereshit ini mengandung cerita tentang penyaliban Yesua. Coba sekarang saudara melihat gambar-gambar berikut ini. Ini gambar tenda dan ini gambar kepala orang di mana bet dan res itu dibaca bar yang berarti anak. Sementara alef itu berarti Tuhan. Ya. Kemudian shin ini simbolnya gigi, saudara. Nah, shin itu memiliki arti hancur atau destroy, dihancurkan. Ya, itu shin. Kemudian shin itu juga berarti dihukum. Ini simbol dari shin. Shin itu juga bisa berarti maha kuasa. Kalau saudara melihat kohen atau imam yang melayani pekerjaan Tuhan semacam saya, ketika saya mengucapkan doa berkat, saya menyanyikan lagu Yevarecha, Yevarecha Yahweh wa yismerecha. Tangan saya akan membentuk seperti ini, saudara. Nah, begini. Ya, ketika saya memberkati saudara, tangan saya begini, bukan tangan saya ini kram, ya, sehingga jekiting kayak begini, bukan, saudara. Tapi ini membentuk huruf shin. Shin itu artinya melindungi, menjaga.
Dan Shin juga artinya Maha Kuasa. Makanya orang-orang Israel di rumah-rumah mereka, kalau saudara yang pergi ke Israel, saudara pasti paham. Setiap rumah, setiap hotel, pintu masuknya selalu ada mezuzah, ditempel miring begini. Dan itu hurufnya selalu Shin atau Sin Dalet Yod. Nah, Shin itu artinya Maha Kuasa. Jadi kebiasaan orang Yahudi itu dididik dari sejak kecil, ketika dia mau keluar rumah, dia akan pegang mezuzah itu, sementara di hatinya berkata, aku punya Tuhan yang Maha Kuasa. Aku punya Tuhan yang menjaga. Aku punya Tuhan yang melindungi. Nah, Shin itu singkatan dari Shaddai yang ditempel di kamar hotel atau di rumah. Saya tidak tahu apakah mezuzah yang dibagikan kepada saudara pada waktu perayaan Tabernakel tahun yang lalu, apakah itu ditempel atau sekedar untuk pajangan atau cuma digeletakke, saya tidak tahu. Tetapi saya sudah menerangkan agar itu ditempel untuk mengingat bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan saudara anggap itu jimat, bukan. Tetapi saudara akan mengakui, setiap saudara keluar rumah, saudara akan mengingat huruf Shin itu artinya Maha Kuasa. Kita kembali lagi ke sini, saudara. Kata Shin yang gambarnya adalah gigi, yang juga punya arti hancur atau dihukum. Ini Shin. Kemudian Yod. Yod ini artinya tangan atau arm atau open hand, itu tangan, saudara. Tangan yang terbuka. Sementara huruf Tau itu simbol dari huruf Tau di ancient Hebrew atau Ibrani kuno, itu gambarnya salib. Tau. Gambar salib ini juga bisa memiliki arti sempurna atau tamim. Jadi kalau kita terjemahkan, maka kita akan berkata begini, Putra Tuhan hancur tangannya disalib. Langsung kita menemukan sebuah kisah bahwa Yesua itu mati disalib. Sekarang kita perlu lihat siapakah yang disebut dengan Putra Tuhan hancur tangannya disalib. Memang pada waktu itu tidak jelas tentang nama Sang Putra karena belum masuk dalam penggenapan. Tetapi ketika Yohanan Pembaptis berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu orang-orang mulai datang dan memberi diri dibaptis, maka disitulah sebetulnya ahli Taurat dan orang Farisi memahami. Ini dia nubuatan yang ditulis dalam kitab Torah bahwa Mesias datang ke dunia ini yang dikenal dengan Yeshua HaMashiach. Tetapi sayang sekali keegoisan dari orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menyangkal. Apalagi ketika Yesua berkata bahwa kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu nggak bisa terima orang ahli Taurat, saudara-saudara. Sehingga Yesua dianggap menghujat Tuhan, menghujat Yahweh, karena menyamakan diri dengan Yahweh, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan
matinya disalib, persis seperti tulisan ini. Putra Tuhan hancur tangannya disalib. Sekarang sampai di sini saudara sudah bisa pahami? Halo? Paham? Oke, lanjut. Nah sekarang saudara-saudara, kata Bereshit ini, ya, Bereshit, ya, ini tadi kan kita sudah tahu ya, bahwa bar dan alef itu punya arti putra Tuhan, ini ya. Sedangkan shin dan yod itu dibaca show, yang artinya memberi. Ya, kalau saudara lihat di kamus, huruf shin dan yod itu bahasa Inggrisnya give, memberi. Jadi kalau demikian, maka sudah bisa dipastikan bahwa putra Tuhan itu memberi diri untuk disalib. Ingat tahu itu simbolnya salib. Makanya Yesua berkata, sudah selesai, sempurna. Penyelamatan manusia itu sempurna. Jadi ketika saudara berpegang teguh kepada Yesua HaMasiah, di mana Dia adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini, yang disebut dengan Putra Elohim, maka sudah dipastikan saudara kalau mati pasti selamat sampai di Syamayim. Saudara tidak akan pernah berurusan dengan api neraka. Itu terbukti kesempurnaannya ketika ada seorang yang berada di samping Yesua yang disalib. Dia penjahat besar. Waktu itu dia berkata, Tuhan, ingatlah akan daku jika engkau datang sebagai raja. Maka Yesua menyatakan kepada orang jahat yang ada di sampingnya dengan berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini bukti kesempurnaan penyelamatan dari tangan Yesua kepada orang-orang yang jahat. Kita semua adalah keturunan manusia yang jahat, yang sudah memberontak kepada Bapa dari keturunan Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekarang kita akan melihat kata Bereshit bara. Bara itu artinya menciptakan. Jadi kalau begitu kita melihat kata Bereshit bara, ini sudah kita tahu bahwa Bereshit ini adalah cerita tentang Yesua yang mati di salib, dan di sini dikatakan bara atau menciptakan, berarti Yesua juga adalah pencipta atau creator. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanan pasal 1 ayat 1 sampai 3, mari kita buka saudara-saudara. Yohanan atau Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 berkata demikian. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi atau tercipta oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi atau tercipta. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa Yesua itu adalah pencipta. Yesua pernah mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Pantas dia ada. Kalau kita mempelajari kata Bereshit, maka disitulah kita melihat figur Yesua HaMasiah.
Kemudian kalau kita membaca di dalam kitab Kolose, mari kita buka saudara-saudara, kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, demikianlah bunyinya. Sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam Syamayim dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa, atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayat ini, maka kita menemukan di situ ada kata-kata yang hidup, yaitu kata menciptakan, ada kata syamayim, ada kata bumi. Itu sebabnya kalau kita membaca Beresit bara Elohim dan seterusnya, saudara akan temukan bahwa di situ Tuhan menciptakan syamayim dan bumi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan melihat huruf Elohim. Kalau tadi Beresit bara, sekarang kita melihat kata Elohim. Nah, coba saudara perhatikan, kata Elohim itu terdiri dari Alef, Lamet, He, Yod, dan Mem. Ini pun kata Elohim itu sudah menceritakan bahwa Yeshua itu adalah gembala. Yahweh adalah gembalaku. Coba kita perhatikan baik-baik. Elohim, ya, ini Alef dan Lamet itu dibaca El atau Tuhan. Sekali lagi, huruf Alef itu bisa berarti kuat, dan Lamet itu simbolnya adalah tongkat gembala, atau bisa disebut sebagai gembala yang kuat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan strength of shepherd, ya, gembala yang kuat. Kemudian huruf He itu gambarnya orang, saudara, gambarnya orang. He itu bisa berarti behold atau lihatlah. Dan gambar orang ini atau gambar manusia itu artinya Adam. Karena manusia itu bahasa Ibraninya adalah Adam. Tetapi kalau huruf Alef dihilangkan tinggal Dam, maka Dam itu artinya darah. Kemudian Yod kita tahu tadi artinya tangan terbuka. Kemudian Mem itu simbolnya air, ya, kayak begini ini air. Kita mungkin kenal kata mayim. Mayim itu air, saudara. Nah, air atau Mem ini juga bisa berarti laut. Coba kalau kita terjemahkan kata Elohim dalam bentuk piktograf ancient Hebrew, maka akan kita temukan bahwa gembala yang kuat menyatakan dirinya, ini gembala yang kuat menyatakan dirinya sebagai manusia yang menguasai laut. Ya, ini manusia dan menguasai laut. Tangan itu bicara tentang kuasa, power. Kemudian saudara-saudara, kita melihat kembali di sini, ya, Beresit bara Elohim et ha shamayim wa et haaret. Saudara perhatikan kata shamayim. Saudara perhatikan kata haaret. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan itu menguasai langit
dan bumi. Jadi Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Amin. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Apakah saya ngomong dari tadi saudara sudah bisa paham? Halo? Bisa. Kalau saudara yang belum paham, angkat tangan, saya ulang dari awal supaya saudara pulang dari tempat ini saudara betul-betul paham. Saudara benar nih paham? Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut sekarang. Ya, ini tadi sudah jelas ya, Tuhan adalah gembalaku. Ini kalau kita lihat ya. Tuhan adalah gembalaku. Dia memberikan anugerah, ingat gambar atau huruf He itu juga bisa memiliki arti memberi atau memberikan anugerah. Ya. Jadi kalau kata Elohim saja itu sudah memiliki arti Tuhan adalah gembalaku. Ia memberikan anugerah, membaringkan aku. Ini tangan ya untuk membaringkan. Orang yang dicintai dibaringkan di tangannya, lay down, ya dibaringkan, ya. Dan memberikan air kehidupan. Ini persis seperti Kitab Tehillim pasal 23. Yahweh adalah gembalaku atau Yahweh Roi. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, bla 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 bla. Ya. Dia memberikan kesejukan air dan sebagainya. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah ini kan sama sebetulnya. Kata Elohim itu sudah membentuk sebuah kalimat yang menarik sekali. Jadi dengan gambaran ini, maka saya bisa memberitahukan kepada saudara bahwa saudara memiliki seorang gembala agung yang ajaib. Di mana ketika saudara menghadapi bahaya, maka saudara berteriak kepada gembala itu, maka gembala itu yang akan tolong hidup saudara. Seperti seorang gembala yang menggembalakan domba. Saudara harus ikut seperti polanya domba. Kita bicara gembala, pasti bicara domba, saudara. Sang gembala pagi-pagi akan keluar membawa tongkat, sementara domba-dombanya ikut dari belakang. Nah itu baru gembala domba. Tapi berbeda kalau gembala bebek, saudara. Gembala bebek, gembalanya yang ada di belakang, bebeknya yang ada di depan. Gembala bebek itu disebut sontoloyo, saudara. Ya, jadi gembala yang benar dia akan ada di depan. Saya di sini berperan sebagai gembala yang membimbing, menggembalakan jemaat supaya saudara tidak tersesat. Jadi saudara percayakan kepada saya untuk saya mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan untuk saudara. Jadi ada konsekuensi, saya belajar, saudara berdoa untuk saya, dan kita kerjasama, saya bimbing saudara mentaatinya, dan di tengah-tengah tantangan seperti apapun tidak usah khawatir. Saudara punya gembala agung yang bisa dipanggil setiap saat dimanapun saudara berada. Ketika namanya dipanggil, dia ada. Haleluya, puji Tuhan saudara. Nah di sini kita sangat bersukacita karena kita memiliki gembala yang ajaib. Nah sekarang saudara, kata Elohim ini ya, Elohim ya, Alef, Lamet, He, Yod, Mem, ini saya potong-potong sekarang. Alef sendiri, Lamet sendiri. Ini juga ternyata mengandung sebuah cerita, kata Elohim. Ya, coba kita lihat huruf Alef terlebih dahulu. Alef itu sebetulnya adalah gabungan
dari huruf yod, waw, dan yod. Yod di atas dan yod di bawah. Artinya kekuasaan Yahweh ada di atas dan ada di bawah. Sementara waw ini, itu kalau saudara melihat ancient Hebrew atau Ibrani kunonya, maka simbolnya adalah paku waw itu. Dan waw itu adalah huruf yang memiliki angka gematria 6. Ya, angka gematrianya adalah 6. Jadi huruf alef itu memiliki arti Yahweh penguasa langit dan bumi. Dia menciptakan semuanya sampai pada hari yang ke-6. Ini Yahweh menciptakan langit dan bumi, ya, di langit dan di bumi, dan Dia menciptakan pada hari yang ke-6. Nah, ini baru huruf alef, saudara. Kemudian huruf lamet. Huruf lamet ternyata merupakan gabungan dari 2 huruf, yaitu mahkota. Saudara lihat di sini ada mahkota, ya, ini mahkota. Kemudian ini tongkat gembala. Jadi lamet itu memiliki arti Yahweh sang raja di atas segala raja menjadi gembala atas umat manusia, yaitu di dalam Yohanan pasal 10 ayat 11 sampai ayat 14. Coba kita baca ya saudara, supaya kita lebih mantap lagi pembacaan kita, yaitu di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-10, kita membaca ayat 11 sampai ayat 14. Mari kita baca bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Saudara sudah siap? Oke, kita mulai baca. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya demi domba-domba itu. Namun orang upahan yang bukan pula seorang gembala, yang domba-domba miliknya tidak ada padanya, dia melihat serigala yang sedang datang, dan dia meninggalkan domba-domba itu. Dan dia melarikan diri, dan serigala itu menerkam domba-domba itu, dan dia mencerai-beraikannya. Dan orang upahan itu melarikan diri karena dia adalah seorang upahan, dan baginya dia tidak peduli akan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan aku dikenal oleh domba-dombaku. Nah, di sini saudara yang terkasih, sekali lagi saudara punya seorang gembala yang ajaib. Saudara ada di pelosok manapun, sekalipun saudara berada di tempat yang tidak ada sinyal handphone, ketika saudara berseru kepada Gembala Agung, dia akan segera datang dan memberikan pertolongan kepada saudara. Jadi sekali lagi melalui penerangan ini saya katakan, jangan engkau takut, jangan engkau gentar. Di tengah-tengah tantangan seperti apapun, dia betul-betul menjadi pembela di dalam hidup saudara. Ya, jadi tidak boleh lagi saudara takut, lalu karena saking takutnya mencari dukun saudara, atau mencari paranormal, lah itu tidak boleh. Saudara punya Gembala Agung, berseru saja, yakinlah bahwa gembala itu pasti datang tepat pada waktunya. Itu baru huruf lamet, ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya, yaitu huruf he. Huruf he ini adalah gabungan dari huruf dalet dan yod. Jadi kalau kita melihat he itu juga bisa memiliki arti, ya, memberi dan menerima, yod ini, ya.
He itu artinya hineni atau aku ada di sini. Nah, kata aku ada di sini ini bentuk lampaunya adalah hayah. Howeh itu bentuk present dan hiyah itu adalah bentuk future. Jadi kata hey ini memiliki satu arti bahwa dia selalu ada baik di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang atas hidup saudara. Saudara yakin nggak bahwa dalam perjalanan hidup saudara di masa lampau, sekarang dan seterusnya, engkau selalu bersama-sama dengan Tuhan? Amin. Ya. Makanya Yesua berkata bahwa aku tetap sama, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi ada orang yang memelesetkan ayat ini, saudara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau orang ibadah, dulu dia memberikan persembahan kolekte cuma Rp1.000. Sekarang dia tetap memberi persembahan kolekte Rp1.000. Nanti tahun depan ketika saudara hidupnya sudah diberkati, juga tetap Rp1.000. Kalau ditanya kok kamu memberi persembahan Rp1.000? Loh ini kan Alkitabiah. Seperti Yesua dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Kalau dulu saya memberi 1.000, sekarang 1.000, yang akan datang juga 1.000, sama kan dengan Yesua? Masih bagus saya ngasih persembahan. Nah ini namanya orang yang pelit, saudara. Orang pelit tetapi bersembunyi di balik ayat firman Tuhan. Ya, saya berharap saudara boleh memberi Rp1.000 ketika memang saudara tidak punya uang. Tapi saya doakan supaya saudara hidupnya diberkati dan menjadi kaya raya. Tapi jangan memberi Rp1.000. Amin. Nah, itu dia. Jadi saudara sebagai anak-anak Tuhan harus maju, ya, tidak boleh melintir ayat semau-maunya sendiri. Ayat ini berbicara bahwa Yesua itu tetap sama. Dia ada selalu bersama dengan kita, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kesuksesan itu tetap miliknya Tuhan. Amin. Jadi ketika engkau sukses, jangan lupa kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu persepuluhan. Karena persepuluhan itu adalah Torah. Amin. Ya, siapa di antara saudara yang ada di tempat ini yang tidak pernah mengembalikan persepuluhan? Orang di luar sana membahasakan kita hutang pada alam semesta. Saudara sama saja menumpuk malapetaka dalam kehidupan saudara. Nah oleh karena itu belajar kita mengembalikan persepuluhan. Karena apa? Karena pertolongan dari Tuhan yang selalu menyertai hidup saudara. Amin. Ya, saya doakan terus untuk saudara supaya hidupmu betul-betul diberkati, engkau tidak kekurangan. Haleluya. Kita lanjut saudara, yaitu Yod sekarang. Yod itu artinya lengan. Tadi kita sudah bahas ya, lengan atau tangan. Yaitu bicara tentang kekuatan tangan Tuhan yang memberikan pertolongan atas semua kesulitan kita. Saya tidak tahu apakah hari ini saudara memiliki kesulitan yang secara logika tidak bisa selesai. Atau kalau dilogikakan, saudara berkata mustahil. Saya sering mengingatkan kalau saudara berhadapan dengan yang namanya kemustahilan, jangan memakai otak, jangan pakai logika. Otak kita terlalu kecil, tidak mampu menyelesaikan masalah. Maka segala tantangan yang kita hadapi, serahkan ke dalam tangan Bapa Yahweh. Kalau kita mau angkat tangan, kita serahkan kepada Bapa Yahweh,
maka dia yang akan turun tangan menjadi pembela saudara. Jangan kita yang turun tangan. Kalau kita yang turun tangan, Tuhan angkat tangan dan berkata, kamu mau selesaikan sendiri nak, silahkan kalau kamu bisa. Kita akan ketatalan terus menerus saudara. Kita akan mengalami banyak benturan sana sini, kesulitan yang tidak kunjung berakhir, malah menambah masalah-masalah yang baru. Oleh karena itu, ketika engkau menghadapi tantangan, serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, maka Dia pasti akan menolong dan memberikan pembelaan kepada saudara. Haleluya. Kita lanjut, yaitu kata mem. Ya, mem tadi sudah saya katakan itu simbol dari Tuhan yang memberikan kehidupan, karena mem itu artinya air, ya. Mayim itu juga air, ya. Manusia itu sebagian besar terdiri dari air. Tanpa air mustahil ada kehidupan, tidak ada. Kalau saudara pergi ke Israel, ya, dari Mesir atau dari Israel ke Mesir, saudara akan melewati satu daerah padang gurun. Di situ tidak ada air, saudara. Tidak ada kehidupan. Pohon-pohon pun tidak ada yang hidup di situ. Hanya padang pasir. Karena tidak ada air. Maka air itu adalah kehidupan. Nah, Yesua memberitahukan bahwa baptisan air itu menjadi syarat utama untuk menerima metre keselamatan atas nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Jadi ketika saudara dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, maka kehidupan baru itu ada dalam hidup saudara. Kalau saudara mati, sudah dipastikan saudara mendapatkan keselamatan. Ya, itulah yang disebut dengan mem atau mayim atau air, saudara-saudara. Yesua adalah kehidupan. Pantas dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup lagi walaupun ia sudah mati. Ada banyak nabi-nabi di atas muka bumi ini. Apakah dia dari kepercayaan agama lain maupun dalam kepercayaan agama Kristen. Tetapi semua nabi itu mati dan tidak pernah hidup kembali. Tetapi Yeshua HaMashiach, dia mati, dia dibunuh, tetapi dia hidup pada hari yang ketiga. Dia bangkit kembali membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Dan Yesua memberikan janji kepada saudara. Kalau saudara percaya kepada Yesua, maka maut tidak akan menguasai saudara. Memang kita mati, tetapi mati kita itu hanya mengubah tubuh saja, saudara. Atau yang mati itu hanya tubuh, tapi rohnya akan tetap hidup, kekal. Dan hidupnya itu bukan di neraka, tetapi di tempat kediaman Bapa. Itu sebabnya saya katakan, bersukacita dan bersyukurlah saudara sebagai anak-anak Tuhan. Makanya saya menganjurkan agar saudara itu setia beribadah. Ya, kita di sini punya ibadah itu yang umum 3 kali. Ibadah Sabat, ibadah hari Minggu pagi dan sore, dan ibadah hari Rabu. Kadangkala orang masih berat untuk ibadah pada hari Sabat. Mungkin saudara berkata, kebaktian Sabat di sini kebangetan. Masa ibadah Sabat kok jam 5? Sebetulnya kalau kita mau melihat kasih Bapa, jangankan kok jam 5, jam 3 sekalian, kita tidak akan keberatan. Kalau melihat bagaimana Yesua harus mati dan masuk ke dalam perut bumi, itu menggenapi nubuatan yang mengatakan bahwa dia seperti Yunus
ada di perut ikan, aku akan ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Manusia yang berdosa harus dihukum, dan Yesua itu harus dihukum. Kenapa? Karena Yesua menanggung dosa saudara dan saya. Yesua tidak pernah berdosa, tetapi dia dihukum karena dosa saudara ditanggung oleh Yesua. Dan saya perlu memberitahu saudara, pada perayaan Sabat kemarin saya menyampaikan satu materi firman Tuhan, bagaimana Yesua ketakutan pada saat berada di Taman Getsemani. Dia katakan, Bapa, jikalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu yang jadi. Coba pernah nggak kita merenung saudara, apa sih sebetulnya yang ditakutkan Yesua kalau dia minum cawan murka Yahweh saudara? Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa secara manusiawi Yesua takut karena dia tahu bahwa sejak itu si pengkhianat itu datang dan menangkap, ya, menyerahkan Yesua ke dalam tangan orang-orang Romawi. Dia dihajar, dia ditonjok, dia diludahi, dia dicaci maki, diolok, dihina. Tetapi saya katakan itu bukan yang ditakutkan oleh Yesua. Yesua tidak pernah takut dengan hukuman tangan manusia, saudara. Yang paling dia takutkan oleh Yesua adalah saat dia minum cawan murka Bapa, secara otomatis hubungan antara Bapa dengan Yesua yang mewakili manusia itu putus. Makanya Yahweh berpaling dari Yesua, dan itu terbukti ketika Yesua di atas kayu salib. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini yang ditakutkan oleh Yesua, saudara. Karena kalau orang ditinggalkan Yesua, maka secara otomatis dia akan diserbu oleh kekuatan setan. Jadi malam hari ini, jangan pernah lepas dari tangan Bapak Yahweh. Saudara harus semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan. Ingat, kita sudah mendengar di banyak negara ada suara sangkakala terdengar di mana-mana. Kelak kita akan mendengar sangkakala yang terakhir. Firman Tuhan memberitahu ketika sangkakala berbunyi, maka kita yang masih dalam tubuh yang terdiri dari darah dan daging akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kita tidak akan mati, saudara. Kita tidak akan mengalami aniaya besar zaman anti Hamasyah. Padahal yang namanya anti Hamasyah itu sangat mengerikan. Kita membaca di dalam kitab suci, di sana dikatakan bahwa maut lari meninggalkan manusia. Seorang pahlawan yang gagah berani, dia pingin mati. Karena penderitaan di masa zaman aniaya besar anti Hamasyah 666 ini betul-betul sangat menakutkan. Tapi tidak usah khawatir, saudara dan saya yang terus konsisten tetap setia kepada Bapa Yahweh, sudah dipastikan saat bunyi sangkakala terakhir kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Itu upah yang akan saudara terima. Haleluya. Sekarang saudara, kita akan lanjut. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berbicara tentang Yesua, maka kita tidak akan pernah lolos atau lepas dari nama Yahweh. Coba kita membaca di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan ajak saudara membaca 2 ayat ini.
ayat 19 sampai 20. Saudara siap? Sudah ketemu semua, saudara? Oke, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu, dan yang tertulis adalah Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu, karena tempat di mana Yesua disalibkan berada di dekat kota, dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Nah, coba saudara tanya sama orang di luar sana, orang-orang Kristen pada umumnya. Kira-kira tulisan yang ada di atas kayu salib itu bunyinya apa? Selalu mereka akan berkata INRI. Tahukah saudara apa singkatan dari INRI? INRI itu sebetulnya adalah bahasa Latin, yaitu Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Itu INRI. Tetapi dalam bahasa Yunaninya adalah Yesus ho Nazoraios ho Basileos ton Judaion. Jadi dalam bahasa Ibrani jadi INBI, ya, Yunani, sorry ya, di dalam bahasa Yunani itu INBI, saudara. Nah, ya, bahasa Yunani itu tidak mengenal kata Y. Kalau Y itu berarti tulisannya IE, itu Y bacanya. Kalau ya itu tulisannya IA. Kalau yo itu tulisannya IO. Ya, jadi tulisan Yunani itu adalah Yesus ho Nazoraios ho Basileos ton Judaion. Ini tulisan Yunani. Sekarang bagaimana dengan tulisan Ibrani, saudara? Di dalam tulisan Ibrani akan terpampang Yeshua Hanatsri wa melech hayehudim. Saudara perhatikan kata Yeshua Hanatsri wa melech hayehudim. Yeshua itu huruf depannya adalah Yod. Hanatsri itu huruf depannya He. Wa melech, wow, hayehudim He. Kalau diambil huruf depannya saja adalah Yahweh. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Tapi ini adalah rekonstruksi dari Tuhan sendiri. Sekalipun yang menulis ini adalah Pontius Pilatus. Tuhan sanggup memakai siapapun manusia. Jadi kalau kita melihat kata Beresit, bara, Elohim, dan seterusnya, itu berbicara tentang Yeshua, maka ketika kita melihat kepada kayu salib, kita akan melihat kepada nama Bapa Yahweh. Jadi Yeshua dan Yahweh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sekali lagi, dari penerangan saya ini, saya menghimbau kepada jemaat yang terkasih, waktunya sudah sangat singkat. Ayo pacu iman saudara, semakin setia, semakin dekat kepada Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.